lalu kita bahas bersama? Ya betul, yaitu Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan melaksanakan pembiasaan seperti biasanya untuk bertadarus bersama. Untuk hari ini kita akan membacakan surat At-Taubah ayat 122. Bisa dilihat di buku paketnya halaman 3. Di situ ada Quran Surat At-Taubah ayat 122. Silahkan dipersiapkan dulu buku paketnya. Kalau sudah siap, mari kita membaca bersama-sama. Nanti Ibu bacakan. Silahkan kalian, anak-anakku semua yang ada di rumah, bisa mengikuti pembacaan surat At-Taubahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang setelah selesai kita bertadarus bersama-sama, sekarang kita mengulang dulu ya materi minggu lalu, yaitu mengenai Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Silakan anak-anakku semua di rumah dibuka buku paketnya. Buku paketnya di sini di halaman 6 ya. Karena ayatnya Al-Mujadalah ayat 11 sudah kita baca. Nah, kita juga akan mengulang sedikit mengenai isi kandungan dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini. Jadi, di dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini menjelaskan atau menerangkan mengenai perintah Allah kepada kita, umat manusia, umat muslim, untuk senantiasa menuntut ilmu. Maka di sini di dalam ayat ini dijelaskan kita harus melapangkan hati, melapangkan dada, memberi kelapangan kepada orang-orang di sekitar kita untuk menuntut ilmu ya. Jadi di sini melapangkan majelis di sini baik di majelis zikir maupun di majelis ilmu ya. Nah, di sini juga dijelaskan di dalam buku paketnya yang melapangkan majelis diartikan melapangkan hati ya ketika berada di majelis. Jadi ketika ada seseorang yang perlu kita persilahkan, itu baik tempat duduknya, kita jangan berkecil hati ya. Dan karena ketika kita melapangkan hati tersebut, insya Allah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam buku juga dijelaskan di sini ada 3 syarat bahwa Allah itu akan mengangkat derajat manusia. Yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua orang yang berilmu, dan yang ketiga orang yang beramal soleh. Jadi ketika orang yang berilmu, nah di sini ya, berilmu tetapi tidak beriman, maka ilmunya itu dapat membahayakan dirinya. Dan orang yang beriman ketika tidak berilmu, maka dapat membawa dirinya terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian juga orang yang beriman dan berilmu tetapi tidak beramal soleh, maka ilmu dan imannya tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, itu adalah inti dari materi yang minggu lalu kita bahas.
ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus kita kuasai saat ini. Ya, kita dengan adanya COVID-19 ini, semakin majunya teknologi, semakin majunya ilmu pengetahuan harus kita cari. Bukan berarti ketika kita dihadapkan dengan suatu hal teknologi kemudian kita merasa kesulitan, kita menyerah. Waduh, saya nggak bisa nih, bagaimana cara mengerjakan tugasnya di classroom seperti apa? Ya sudahlah, tidak mengerjakan karena tidak bisa. Nah, tidak ada semangatnya, tidak ada usahanya, maka ya begitu-begitu saja, tidak akan ada kemajuan. Nah, karena kita sekarang dihadapkan dengan zaman yang serba modern, maka segera kita semua mempelajarinya. Bagaimana nih ilmunya? Kita cari ilmunya supaya bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut. Kemudian yang ketiga, Allah telah menganugerahkan akal kepada manusia yang berbeda tentunya daripada makhluk-makhluk yang lain. Kita diberikan akal oleh Allah, maka dari itu kita harus berusaha gunakan akal kita untuk hal-hal yang positif. Itu 3 pesan yang diajarkan oleh Allah yang terdapat di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Kemudian selain juga membahas Quran surat Ar-Rahman ini, kita juga akan membahas tambahan ya dalam bab ini. Jadi mungkin memang tidak ada ya di dalam buku ini, tetapi